semuanya Sobat After Race, balik lagi nih setelah hampir 3 minggu gitu ya. Kita summer break, kemudian balik lagi di MotoGP Austria 2025. Dan tentu aja ada Albi. Halo Albi, apa kabar Albi? Halo Sadrina dan juga Sobat After Race. Gimana nih liburan musim panasnya, Cak? Kita mah nggak liburan kali. Libur nonton doang ya. Iya, tapi sejumlah update-nya memang udah gue update juga ya. Beberapa pembalap ada yang latihan, kemudian juga ada liburan gitu ya. Tapi langsung aja nih Bi, ini soal MotoGP Austria 2025 yang berlangsung 17 Agustus 2025 gitu ya. Dan untuk hasilnya, ini gue itu dulu ya. Recap ya. Ungkap hasilnya dulu. Jadi Marc Marquez pertama, kemudian Fermin Aldeguer ini yang nggak terduga gitu ya di posisi kedua, dan juga ada Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Dan kalau misalkan kita lihat data-datanya gitu ya, catatan-catatan rekor tambahan gitu untuk Marc Marquez yang emang udah menang di MotoGP Austria 2025 ini, dan ini adalah pertama kalinya Marc Marquez menang di sirkuit Red Bull Ring Spielberg, Austria gitu ya. Dan kemenangan dari Marc Marquez ini di MotoGP Austria merupakan 12 kemenangan dia ya. Kemarin di sprint race itu 12 kali menang selama 13 sprint race yang udah berlangsung. Kemudian juga 9 kemenangan dari 13 balapan main race, dan juga 6 kali menang berturut-turut sejak MotoGP Aragon. Nah, langsung aja untuk impresi jalannya balapan MotoGP Austria gimana nih? Menurut Albi gimana? Oke, terkait dengan balapan Austrian GP yang udah kita tonton bareng-bareng nih ya, ini jadi pembuka paruh kedua yang cukup mengasyikan ya menurut gue. Karena banyak banget aksi susul-menyusul, baik itu di leading group yang ada di depan, terus juga di tengah, dan di belakang kayaknya minim aksi susul-menyusul dan juga jarang kena sorotan kamera nih sayangnya. Khususnya buat para pembalap yang berada di posisi 12 ke belakang ya, karena total finisher itu semuanya totalnya ada 18 pembalap, karena 2 pembalap itu tidak berhasil finish. Ada Fabio Di Gia yang motornya kebakar, terus juga ada Jorge Martin yang harus crash lagi di balapan kali ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas secara umum dulu ya, balapan di Australian GP ini seperti yang tadi gue bilang di awal itu benar-benar seru banget, bisa dibilang seru banget. Apalagi di awal kita dipertontonkan banyak aksi-aksi yang cukup memukau. Ini diawali sama starting grid, di mana para pembalap ini melaju dengan start yang sempurna, khususnya di balapan race-nya beda sama sprint race yang agak cukup berantakan, di mana waktu di sprint race ada Pecco dan juga Fermin Aldeguer yang kelihatannya lagi dancing bersama gitu ya, motornya sliding di bagian belakang terus arahnya sama gitu, jadi kayak lagi dansa. Itu kalau misalnya mereka lanjutin kanan kiri udah kayak drift battle gitu. Nah, tapi untuk di balapan utamanya startnya semua pada bagus. Kita ngeliat Pecco nge-push, terus juga ada perlawanan dari Marc Marquez. Kita ngeliat di sana Marc Marquez sama Pecco sempet adu cepet-cepet side by side gitu ya, dan dimenangkan sama Pecco di awal. Tapi pada saat gue ngeliat kayaknya nggak lama deh, Marquez nih seperti yang udah kita lihat dari racer sebelumnya di musim 2025 pasti akan jauh lebih dominan, dan dia nggak gerasak-gerusuk tapi pasti kesusul gitu aja. Terus juga kita ngelihat kekuatan dari seorang Marco Bezzecchi yang makin kesini makin kelihatan ya, Drin. Kalau dia tuh punya skill yang oke, adaptasi sama Aprilia-nya juga bagus. Hanya memang persoalannya adalah di motor Aprilia sendiri yang mungkin tidak secepat motor Ducati. Nah, gua ngeliat Marc Marquez ini kan nyusul Marco Bezzecchi itu di tikungan gitu kan, karena Ducati Desmos GP25 yang dipakai ini punya entry corner yang bagus dan juga punya exit corner yang juga oke untuk skillnya Marc Marquez sendiri. Jadi di situ ada sempat aksi susul menyusul di lap ke-20, di mana itu jadi momentum Marco Bezzecchi mengakhiri memimpin jalannya balapan sejak start itu dimulai sendiri. Jadi cukup oke lah, dari total 28 laps yang berjalan, Marco Bezzecchi ini memimpin sekitar 19 lap, baru di lap ke-20 dia tersusul oleh Marc Marquez sendiri dan nggak bisa nyerang balik lagi sampai akhirnya finish. Dan bahkan Marco Bezzecchi juga sempat kesusul sama Fermin Aldeguer yang tiba-tiba datang, dia semacam plot twist di balapan ini ya. Jadi kalau gue ngeliat Alex Marquez
dapat long lap penalty dari balapan sebelumnya, terus dia hanya bisa bertahan di posisi 10, pengawal Marquez nggak ada nih gitu. Jadi mungkin Fermin Aldeguer harus mengambil posisinya Alex Marquez untuk jadi tanda kutip pengawal bagi Marc Marquez sendiri. Nah tapi di awal-awal lap itu kan pengawalnya adalah Marco Bezzecchi gitu kan. Jadi bisa dibilang pertarungan antara Marco from Italia and Marc from the Spain. Jadi pertarungan yang cukup epic dan bisa dibilang Marco Bezzecchi sama Marc Marquez ini menjadi dua rider yang paling sering melakukan battle di sepanjang GP 2025. Sebelumnya kalau dari catatan gue itu Marco Bezzecchi sempat beberapa kali battle di Silverstone Inggris, di mana itu dimenangkan sama Marco Bezzecchi, terus juga ada di sprint race yang dilakukan di Jerman, sama yang ada di sprint race di Ceko, itu juga sempat terjadi battle antara Marco Bezzecchi dan juga Marc Marquez. Jadi cukup seru dan itulah kenapa gue memasang Marc Marquez juara pertama, Marco Bezzecchi juara kedua pada saat kita memprediksi untuk balapan di Austrian GP ini. Walaupun hasilnya agak sedikit meleset nih, Marco Bezzecchi harus finish di posisi ketiga dan ada plot twist Fermin Aldeguer, tapi setidaknya dua nama yang gue prediksikan bisa masuk ke podium. Overall, impresi balap di GP Austria kali ini dari gue cukup segitu, Drin, dan ya menyenangkan lah untuk melihat lagi Marc Marquez bisa juara, terus juga Marco Bezzecchi bisa menunjukkan tajinya sebagai tanda kutip ya petarung yang paling diandalkan oleh Aprilia saat ini, serta ngelihat Fermin Aldeguer yang tiba-tiba plot twist berada di posisi kedua. Gitu, Drin. Oke, nah kalau gue sebenarnya bener ya, Bi, ketika di awal-awal start itu memang semuanya startnya bagus, terutama kalau gue lebih fokus ke Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Ketika dibandingin dengan sprint race, startnya Pecco Bagnaia itu bagus banget, sampai akhirnya gue tuh kayak merasa ada adrenalin tersendiri gitu ketika Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia itu side by side. Gue pikir bakalan akan berlangsung lama gitu ya, mereka bisa duel cukup lama gitu, beberapa laps, tapi ya ternyata Pecco Bagnaia-nya yang kedodoran gitu. Nah, yang tidak terduga juga mungkin ada side by side juga ya antara Marco Bezzecchi dan juga Marc Marquez gitu. Nah, ini juga hampir mirip gitu ya side by side sama Pecco Bagnaia. Dan kalau kita lihat nih di saat mereka ada di ruangan yang pas nunggu gitu ya, nunggu pas ke podium, itu Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi sempat ngebahas soal itu gitu. Katanya katanya Bezzecchi nih, ketika dia ngelihat Marc Marquez gitu, dia tuh udah gue bakalan fight nih, tapi ternyata dia sempet salah mencet gitu ya, salah pindah gigi kalau dia bilang gitu, dia pindah giginya salah antara 5 dan juga 6 gitu. Nah, ini ditimpalin sama Marc Marquez. Marc Marquez juga bilang, oh iya gue juga melakukan kesalahan yang sama gitu pas lagi side by side sama Pecco Bagnaia. Salahnya dari Marc Marquez itu bukan dia pindah gigi, tapi dia lebih ke mengaktifkan rev limiternya dari motornya kayak gitu kalau katanya Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi. Jadi dua-duanya ini menurut gue duel yang cukup menghibur gitu dan bisa memberikan awalan penampilan dari part kedua musim MotoGP ini gitu. Nah, Bi, kalau misalkan kita lihat dari hasil konvers dari balapan gitu ya, kemarin Bezzecchi tuh bilang kalau misalkan dia memang udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berada di depan gitu, tapi pas ketika lagi duel sama Marc Marquez, sebelum duel sama Marc Marquez itu dia ada sedikit masalah sama motornya, sampai akhirnya kelihatan kan ketika motornya Bezzecchi itu ada masalah sedikit dan dia akhirnya agak kendor tuh pace-nya atau speed-nya, dan akhirnya emang itu udah di overtake sama Marc Marquez gitu. Tapi katanya Bezzecchi, kalau aja dia masih punya kesempatan 20 kali overtake Marc Marquez, mungkin ya bisa jadi dia bisa mengalahkan Marc Marquez. Kalau katanya Bezzecchi seperti itu. Dan tentunya Bezzecchi sih happy banget ya bisa duel sama Marc Marquez gitu. Nah, kalau untuk Fermin Aldeguer gitu ya, dia waktu kemarin juga bilang ini menjadi salah satu balapan terbaik dan mungkin nggak akan dilupain sepanjang karirnya, karena ini ada pencapaian terbaiknya Fermin Aldeguer gitu ya, apalagi dia rookie gitu. Nanti kita bahas ya satu persatu dari Fermin Aldeguer dan juga Marco Bezzecchi. Dan kalau Marc Marquez,
ditanya kemarin soal gimana hasil balapan MotoGP Austria ini, dia agak ngejokes nih, Bi. Dia bilang, tentu aja nih super happy banget karena lo semua rekan-rekan media gitu ya, nggak akan nanyain ke gue lagi kenapa gue nggak bisa menang gitu di Austria, tapi sekarang sudah dibuktikan gitu sama Marc Marquez dia bisa menang. Jadi lo nggak pada nanya-nanyain lagi nih, katanya si Marc Marquez kayak gitu, Bi. Nah, sebelum kita ngebahas ke Marc Marquez ya, ini Marc Marquez kita simpan dulu, Bi. Nanti gue akan pengen ngebahas soal Marco Bezzecchi dan juga Fermin Aldeguer gitu. Nah, menurut Albi gimana dulu nih untuk performanya Marco Bezzecchi sama Fermin Aldeguer? Oke, untuk Marco Bezzecchi ini bisa dibilang jadi salah satu rider yang cukup konsisten dan developing personal dan juga motornya termasuk yang cukup konsisten ya, Drin ya, di MotoGP 2025. Kalau misalnya gue bandingin sama Pecco Bagnaia, Pecco itu walaupun dia kuat tapi inkonsisten gitu. Jadi ketika dia dapat feeling bagus, tiba-tiba di next race-nya dia low kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai dengan harapan hari ini yang terjadi sama Pecco, besoknya itu berubah. Nah tapi kalau Marco Bezzecchi, itu apa yang kita harapkan, kayak misalnya dia kayaknya bisa nih bertarung buat podium ataupun set yang tercepat. Ya udah gitu, bisa dibilang terjadi apa yang dipengenin sama Marco Bezzecchi. Nah memang ada beberapa hal sih, Drin, yang jadi faktor kenapa Marco Bezzecchi itu begitu konsisten dan bisa dibilang terus berkembang ya dengan menggunakan Aprilia RSGP di tahun 2025 ini. Secara dia bisa dibilang adalah newcomer untuk menggunakan Aprilia dibandingkan dengan siapa misalnya Raul Fernandez yang ada di tim satelit kayak gitu. Nah tapi dia bisa adaptasi dengan baik. Ini diawali karena adanya cedera yang dialami oleh Jorge Martin, di mana Jorge Martin kan awalnya dijagoin sebagai pembalap utama dari Aprilia sendiri dan diharapkan bisa turut mengembangkan beberapa kemajuan-kemajuan pada motor Aprilia RSGP di tahun 2025. Tapi karena cedera yang parah, terus juga terjadi beberapa kali dan baru ikutan di 2 balapan ini ya kalau nggak salah, sehingga sejak awal seluruh program pengembangan dari Aprilia sendiri diserahkan sama 2 orang aja, yaitu Lorenzo Savadori as a test rider ya dari Aprilia, kedua adalah Marco Bezzecchi selaku pembalap satu-satunya pada saat itu untuk bisa mengaplikasikan semua data-data, lalu juga improvement dan juga pengembangan yang dilakukan sama tim teknis, sama test rider untuk bisa diaplikasikan di lintasan. Dan yang paling membukanya lagi adalah pabrikan Wale ini kan dari Itali, terus juga Marco Bezzecchi Itali. Mungkin bahasanya jadi lebih lancar, komunikasinya lebih lancar karena ada kesamaan bahasa, ada kesamaan pendekatan, terus juga kesamaan visi misi mungkin, sehingga segala input yang diberikan oleh Aprilia kepada Marco Bezzecchi dan input dari Marco Bezzecchi kepada Aprilia ini selalu cross over gitu. Jadi kayak saling menerima sehingga pengembangan daripada motor pun bisa terus terjadi. Aprilia bisa memberikan motor yang terbaik dan juga Marco Bezzecchi bisa memberikan input-input pengembangan yang juga cukup oke buat Aprilia, sehingga jadilah Marco Bezzecchi yang ada saat ini. Terus yang bikin Marco Bezzecchi juga nambah semangat itu karena dia dapat dukungan dari gurunya tentu ya, dari Valentino Rossi yang kebetulan di Austria ini dia datang buat memanajeri timnya secara langsung gitu, yaitu VR46 Pertamina Enduro. Nah tapi kan dalam satu sisi dia punya ikatan yang cukup kuat sama jebolan-jebolan 46 Academy gitu ya, termasuk salah satunya Marco Bezzecchi. Dia dapat beberapa input segala macam, dan juga dia sempat beberapa kali didatangin sama Casey Stoner yang juga hadir di GP Austria kali ini. Dan Marco Bezzecchi mengaku dia beberapa kali ketemu bertemu beberapa kali sama Casey Stoner, baik itu disamperin ke boxnya, terus juga ketemu pas di podium, dan itu ngasih spirit yang cukup besar bagi seorang Marco Bezzecchi. Kenapa enggak? Karena dua-duanya adalah legenda balap MotoGP. Walaupun Casey Stoner baru mengantongi 2 gelar juara dunia, tapi itu nggak mengecilkan perannya seorang Casey Stoner untuk bisa untuk didengarkan masukan-masukannya. Karena untuk bisa menjadi juara dunia tentu bukan hal yang mudah gitu. Dia apalagi
Casey Stoner itu menjadi juara dunia dari dua pabrikan berbeda, Ducati dan juga Honda. Pada saat di Ducati, Casey Stoner bisa dibilang menjinakkan motor yang nggak bisa dikontrol pada saat itu, sehingga bukan seorang pembalap biasa yang bisa melakukan hal hebat seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu spirit bagi seorang Marco Bezzecchi untuk bisa memacu motornya sebaik mungkin di balapan Austria. Nah, walaupun dia finish di posisi ketiga dan setelah sempat sebelumnya memimpin selama 19 lap di posisi pertama, terus juga kesusul sama Marc Marquez, kesusul sama Fermin Aldeguer, kehilangan posisi 1, posisi 2, itu nggak buat si Marco Bezzecchi kecewa. Dia tetap enjoy, dia tetap seneng karena dia bisa memberikan pertarungan yang luar biasa. Dia sudah membuktikan dirinya udah cukup maksimal karena posisi ketiga yang dia dapatkan itu bukan karena sesuatu yang patut disesali gitu, karena ya dia menyakui ada sedikit gangguan pada motornya dan dia juga mungkin belum bisa mengerti secara sepenuhnya, tapi dia masih bisa bertahan di posisi ketiga, itu udah cukup bagus. Dan gue berharap Marco Bezzecchi bisa konsisten untuk bisa terus-terusan seperti ini. Kalau misalnya dia konsisten dan Pecco Bagnaia tidak sekonsisten tahun kemarin dan masih terus-terus begini aja, bukan hal yang tidak mungkin. Posisi klasemen yang saat ini ada di posisi ketiga dipegang Pecco Bagnaia bisa kesusul sama Marco Bezzecchi. Karena dari catatan gue, Pecco Bagnaia saat ini poinnya adalah 221 poin. Sedangkan untuk Marco Bezzecchi itu 178 poin. Selisihnya cuma butuh 43 poin aja dari Marco Bezzecchi untuk mengkudeta posisi daripada Pecco Bagnaia yang ada di posisi ketiga klasemen saat ini. Kurang lebih kalau dari gue soal Marco Bezzecchi begitu, Drin. Nah, kalau misalnya kita lanjut ke Fermin Aldeguer ya. Fermin Aldeguer ini bisa dibilang juga cukup plot twist. Gue sebenarnya hampir tidak selalu memperhatikan Fermin Aldeguer di balapan-balapan sebelumnya gitu. Karena untuk perayaan Rookie of the Year, gue sebenarnya menjagokan Ei Ogura gitu. Secara dia juara dunia dari Moto2, terus juga dibekalin sama motor Aprilia yang spek pabrikan gitu. Maksudnya nggak beda jauh lah sama yang dipakai dengan tim utama dari Aprilia sendiri, kayak misalnya Marco Bezzecchi ataupun Jorge Martin gitu. Sedangkan Fermin Aldeguer, dia kan tim satelit, walaupun kontraknya kontrak Ducati, dia pakai dia masuk tim satelit yang motornya setahun lebih lama dibandingkan Aprilia RSGP yang dipakai sama Ei Ogura gitu. Jadi gue berspekulasi Ei Ogura nih yang bakal lebih dominan gitu. Ternyata Fermin Aldeguer secara pendapatan poin itu sudah mengungguli Ei Ogura sendiri, sehingga kayaknya gue harus memantau nih pergerakan Fermin Aldeguer. Walaupun Fermin Aldeguer itu bukan juara dunia Moto2, tapi kiprahnya di Moto2 ini cukup menjadi pembalap yang diperhitungkan karena dia beberapa kali juara pertama, terus juga jadi lawan-lawan sulit khususnya buat Pedro Acosta pada saat masih bareng-bareng di Moto2 dulu. Apalagi Pedro Acosta sama Fermin Aldeguer itu sebenarnya dulu sahabatan, tapi karena ada persaingan di lintasan balap, mereka juga jadi menjauh dan seolah-olah kayak dingin gitu, nggak seakrab mereka dulu. Padahal dulu mereka sering main sepeda bareng, main di pantai bareng kayak gitu-gitu. Nah, sampai kejadian kemarin di balapan Austria kita lihat aksi susul-menyusul antara Fermin Aldeguer sama Pedro Acosta. Terus gue ngeliat kayak, wah ini bisa jadi rivalitas tingkat tinggi kalau dua-duanya sudah sama-sama berada di puncak karir. Dalam arti udah nggak ada Marc Marquez lagi, udah nggak ada Pecco lagi, udah nggak ada Jorge Martin, tapi orang-orang muda ini, pembalap muda ini ketika nanti udah di puncak karir dan menjadi salah satu top ridernya, ini akan bisa saling adu cepat, rivalitasnya tinggi, dan ya nggak mungkin, bukan hal yang nggak mungkin bakalan terjadi clash di antara mereka berdua. Nah, tapi dengan aksi yang kemarin dipertontonkan oleh Fermin Aldeguer, gue bisa melihat bahwa ini anak beneran jago banget. Umurnya baru 20 tahun, dia baru pertama kali masuk MotoGP, dapat motor Ducati, tapi adaptasinya cepet. Dan bahkan Marc Marquez pada saat interview setelah balapan selesai kemarin bilang, dia awalnya nggak memperhatikan siapa yang ada di belakang dia sama Marco Bezzecchi gitu, tapi tiba-tiba muncul nama Aldeguer gitu, dan dia sempat kepikiran, ini kok lama-lama gapnya makin deket ya, dari 4 detik, 3 detik, 2 detik, sampai sekitar 1 detik di belakangnya Marc Marquez. Mungkin kalau misal dikasih kesempatan sekitar 5-7 putaran lagi, bukan hal yang nggak mungkin nih Fermin Aldeguer bisa punya battle sama Marc Marquez gitu. Nah, Marc Marquez itu sebenarnya nggak pernah menganggap remeh semua rider gitu, bahkan termasuk Fermin Aldeguer yang adalah pendatang baru di kelas MotoGP sebagai rookie gitu. Dan bahkan
Marc Marquez itu membaca data dari seluruh pembalap Ducati, baik itu tim utama dan juga tim satelit, yang bilang kalau Fermin Aldeguer jadi salah satu pembalap yang punya manajerial ban super baik di antara beberapa rider lain. Sehingga Marc Marquez pikir, wah ini dia semakin dekat berarti manajemen bannya bagus nih dari awal gitu, kata Marc Marquez. Jadi ya dia sempat deg-degan juga, tapi akhirnya ya Marc Marquez bisa finish pertama. Dan kalau gue melihat bahwa pengalaman jadi hal yang paling berharga buat seorang Fermin Aldeguer untuk bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan baik di atas motor Ducati Desmosedici GP24 yang saat ini dipakai bersama tim BK8 Gresini Racing. Kurang lebih begitu sih impresinya, dan gue juga berharap jadinya Fermin Aldeguer bisa terus seperti ini dan nanti mempertontonkan aksi-aksi yang luar biasa di waktu yang mendatang. Gitu, Drin. Ya, betul banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin Fermin Aldeguer dulu nih, gue menambahkan apa yang dijelasin sama Albi. Nah, kalau misalkan memang tadi bener banget kata Albi, itu Fermin Aldeguer awalnya nggak masuk radar gitu ya, nggak masuk radar Marc Marquez di sebagai rival gitu di MotoGP Austria ini gitu. Dan tadi bener banget Albi bilang Marc Marquez sempet bingung gitu ya, kayak ini siapa sih, dia nggak tahu gitu namanya, tapi emang pelan-pelan ini salah satu pembalap ini bisa ngalahin Bezzecchi, kemudian juga akhirnya deket sama Marc Marquez gitu ya untuk gapnya. Tadi gapnya itu kalau nggak salah 1,1 detik dari Marc Marquez ke Fermin Aldeguer di posisi kedua gitu. Dan ini Bi, kalau iya deket. Dan kalau misalkan katanya Fermin Aldeguer kan memang Fermin itu di awal-awal dia di start di posisi 6 ya kan. Kemudian start dia sempat ke belakang dulu gitu ya, melorot dulu ke posisi 8 sampai akhirnya dia balik lagi nih ke posisi ke-6 sampai akhirnya dia bisa ngebalap Pedro Acosta tadi ya. Dan kalau misalkan tadi Fermin tuh yakin ketika dia udah ngebalap Bezzecchi, dan dia juga pelan-pelan untuk bisa deketin lap time-nya ke Marc Marquez. Dan kalau katanya Fermin Aldeguer, kenapa dia bisa akhirnya sampai bisa pelan-pelan gitu ya menjadi plot twist gitu di MotoGP Austria ini, dia tuh di awal-awal dia nggak nge-push bannya dulu, dia ya udah seperti biasa aja gitu ketika ada pembalap dia overtake gitu, tapi dia nggak terlalu nge-push. Tapi kemudian pas saat di terakhir-terakhir dia tuh baru gitu menyadari dan juga dia bisa memanage bannya, maksudnya bisa ya sampai akhirnya bisa hampir mencapai Marc Marquez di gap 1,1 detik itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi untuk Marco Bezzecchi, gue ada penambahan gitu ya, Bi. Bezzecchi bilangnya dia nggak apa-apa deh, dia di posisi ketiga aja daripada dia jatuh atau crash gitu dan bisa menyebabkan poinnya malah jauh dari Pecco Bagnaia. Dan kalau gue lihat Marco Bezzecchi ini performanya udah improve terus ya gitu. Di MotoGP Brno dia improve banget gitu, dan ditambah lagi meskipun banyak yang bilang kalau misalkan tracknya dari Red Bull Ring ini di Spielberg ini lebih cocok ke Ducati, tapi Marco Bezzecchi ini bisa bisa membuktikan gitu Aprilia juga bisa improve di sini. Dan kalau misalkan katanya Bezzecchi juga ini juga terkait dengan gaya adaptasi atau adaptasi gaya balapnya dia dari Aprilia sama tracknya gitu, Bi. Nah, ada lagi nggak tambahan dari Fermin dan juga Marco Bezzecchi, Bi? Udah cukup. Udah dilengkapin sama Sadrina barusan. Oke, kita ke yang ditunggu-tunggu deh, info dari Marc Marquez gitu ya. Nah, kalau Marc Marquez dia tuh mengungkapin strateginya dia gitu ya di MotoGP Austria saat di media scrum. Dia tuh bilang di awal-awal seperti biasanya gitu, strateginya Marc Marquez adalah ketika start dia harus berada di posisi terdepan dulu gitu, berusaha untuk di posisi terdepan di lap pertama. Tapi kemudian kan dia ada battle ya sedikit antara dia dan dengan Pecco Bagnaia. Terus abis itu dia sempat bertahan dulu nih, Bi, dari lap kedua sampai ke lap 19 karena dia bilang dia harus menghemat bannya dulu gitu ya sampai bannya cooling down, baru kemudian dia bisa overtake si Marco Bezzecchi gitu. Nah, kalau untuk Albi secara keseluruhan performa Marc Marquez ini kayak gimana, Bi?
secara keseluruhan performa Marc Marquez brilian. Salah Kalau gua secara nanyanya keseluruhan gue rangkum jadi satu kata, brilian. Iya, brilian. Nah, iya itu udah merangkum semua tanpa perlu menjelaskan apapun lagi soal Marc Marquez di Austria GP gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita membedah gitu ya, harus membreakdown bagaimana performa dari Marc Marquez dari awal, bahkan dari sprint race itu udah totally all out dan ya unbeatable lah, bisa dibilang Marc Marquez tuh 2025 tuh unbeatable. Walaupun karir dia di Honda pada saat itu cemerlang dari awal dia masuk MotoGP 2013 sampai akhirnya dia gelar juara dunia terakhir tahun 2019, terus mengalami badai cedera dan akhirnya harus pindah ke Gresini di 2023. Tapi gue bisa mengatakan bahwa puncak karir seorang Marc Marquez adalah di Ducati saat ini, karena dari awal dia udah ngasih dominasi. Dan balapan sprint race-nya dia bagus, sampai 12 kali kemenangan. Balapan utamanya udah total 9 kali kemenangan. Terus juga ini dia berturut-turut 6 kali finish pertama ataupun juara 6 kali juara pertama in a row ya dalam 6 kali balapan berturut. Itu udah mengulang karirnya dia di tahun 2014 lalu gitu. Terus ditambah juga dia memenangkan balapan ke 1000 penyelenggaraan MotoGP sejak awal kali dilakukan ya, dan dia sapu bersih dan dia yang mencetak angka 1000 itu. Ya apalagi gitu yang harus dicari dari seorang Marc Marquez selain mengunci gelar juara dunia dan juga mengungguli beberapa legenda balap dengan raihan-raihan yang masih bisa dikejar sama seorang Marc Marquez gitu. Saat ini bisa dibilang Marc Marquez itu udah sangat superior, dan bahkan kalau misalnya kita mau memprediksi seorang Marc Marquez, ya pasti akan memprediksi juara pertama terus gitu. Nggak mungkin kayak ya Marc Marquez pasti podium, tapi langsung aja gitu Marc Marquez pasti juara pertama, pasti prediksinya ke arah situ. Di tengah masalah yang dialami oleh rekan satu timnya Pecco Bagnaia karena masalah motor dan segala macam, tapi kehadiran Marc Marquez dengan caranya dia membalap saat ini seolah-olah kayak sebenarnya Ducati punya masalah nggak sih sama motornya gitu. Pecco kesulitan begitu, terus juga Fabio Di Gia beberapa kali kena masalah sampai motornya juga tadi kebakar gitu kan. Tapi kok Marc Marquez nggak kenapa-napa gitu kan. Sampai gue ngeliat banyak banget perkataan liar dari penonton MotoGP yang mungkin tidak menganalisa ya, kayak sabotase nih, jadi Pecco gimana-gimana, Marquez mulai menang. Itu menurut gue hal yang nggak mungkin terjadi gitu di balapan yang bisa dibilang salah satu yang paling sportif di dunia ya, Formula One dan juga MotoGP. Walaupun banyak banget intriknya, banyak banget politiknya, tapi untuk masalah sportivitas, adu cepat, adu mekanik segala macam, nggak ada lah yang namanya sabotase. Ini pure emang skill dari Marc Marquez yang bisa mengesampingkan masalah dan juga dia mencari problem solvingnya dari dirinya sendiri. Dia konsultasikan sama timnya memberikan yang terbaik buat dia, dan dia pun akhirnya memberikan yang terbaik buat timnya, sehingga dia bisa membalap dengan begitu sempurna. Dan ya kita lihat dari semua pernyataan-pernyataannya pun Marc Marquez tetap loh melakukan perjuangan. Jadi nggak cuma skill apa segala macam, dia tetap deg-degan dengan kehadiran Fermin Aldeguer. Dia tetap melihat gimana cara balapnya Marco Bezzecchi, soal pengelolaan ban segala macam. Dia tetap harus cermat bagaimana dia harus di mana dia harus melakukan overtake, apa aja yang harus dia lakukan sampai tidak membuat kesalahan gitu. Seorang Marc Marquez yang kita lihat begitu sempurna, tetap dia mengusahakan segalanya untuk bisa menjadi juara. Jadi apa ya, gue udah kehabisan kata-kata sih untuk bilang seorang Marc Marquez ini fenomenal gitu. Nah, kalau misalnya nanti ditanyain nih, kalau misalnya terus-terusan seperti ini, konsisten seperti ini, juara satu terus di sprint race, di main race, kira-kira Marc Marquez bisa nggak sih juara dunia? Jawabannya udah tentu pasti sangat bisa. Gapnya dia sama adenya Alex Marquez itu juga cukup jauh, Drin. Alex Marquez kan 276 poin, sedangkan Marc Marquez itu 418 poin. Itu butuh berapa kali Marc Marquez nggak finish ataupun jatuh buat Alex Marquez mengkudeta posisi klasemennya si abang gitu kan. Nah, kalau misalnya dia terus-terusan begini dan Alex Marquez tidak finish lebih baik dari seorang Marc Marquez, bukan hal yang tidak mungkin paling cepat Marc Marquez bisa mengunci gelar juara dunia itu di San Marino ya, Misano, Italia, di Italia gitu. Balapan setelah udah masuk pertengahan September deh kalau nggak salah, masuk pertengahan September. Nah, tapi kalau misalnya agak sedikit sulit, ini akan lebih dramatis kalau misalnya seorang Marc Marquez bisa
mengunci gelar juara dunia di Motegi Jepang. Itu di akhir September. Kenapa bisa gue bilang dramatis? Karena pada saat dulu Marc Marquez punya kesan yang indah sama Jepang dan juga Honda gitu. Jadi ketika dia bisa juara dunia di sana, pada saat itu tuh tentu jadi hal yang sangat menggembirakan. Dan Marc Marquez pada saat berpisah sama Honda juga kan pisahnya baik-baik dan bilang ya kalau ada kesempatan akan balik lagi ke Honda di suatu saat nanti gitu. Nah tapi ketika nanti Marc Marquez ternyata mengunci gelar juara dunianya di Jepang, itu akan jadi sesuatu yang dramatis kayak gue pernah memberikan yang terbaik nih buat negara ini lewat motor Honda gitu. Nah sekarang gue menang di Motegi pakai motor Ducati gitu. Jadi kayak akan ada emotional moment yang tentunya bakal temukan atau dirasakan sama seorang Marc Marquez, dan itu juga mungkin akan terasa juga sama tim Honda dulu kan, karena Santi Hernandez masih di Honda dan pasti akan ada euforia bersama bahwa Marc Marquez dengan sejarahnya dengan Jepang dan juga Honda ini ada, terus juga Marc Marquez bisa ngebuktiin bahwa dia bisa loh menjadi seorang juara dunia lagi gitu. Walaupun pada saat di Honda di masa-masa terakhir dia sempat terpuruk, sempat sedih dan bertaruh apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu mau ngapain, sempat akhirnya mikir apakah ini akhir karirnya dia, tapi sekarang dia udah jadi seorang Marquez yang baru, seorang Marquez yang beda dan ya impresif, brilian. Itu Drin, gue pengen menggambarkan itu semua terkait seorang Marc Marquez. Oke, nah gitu, kalau Drin, tadi cukup sih gue kayaknya cukup. Terharu nih gue jelasinnya nih. berapi-api ya menjelaskannya. Nah, iya. tadi kan mungkin udahlah. ada peluang gitu ya, Marc Marquez bisa meraih gelar juara dunia ke-9 gitu, dan dia bisa istilahnya menyamai rekor dari Valentino Rossi. Nah, tadi ada beberapa skenario lah ya, atau peluang gitu ketika Marc Marquez bisa juara dunia. Kemudian tadi ada di Misano gitu, atau di Motegi Jepang, atau bisa jadi juga di Mandalika. Dan sebenarnya ini tiga-tiganya ini punya kesan tersendiri bagi, mungkin Marc Marquez juga punya kesan tersendiri gitu ya. Kayak misalnya Albi tadi juga udah jelasin, kayak di Jepang gitu ya. Jepang tadi dia mungkin sama Honda gitu, dan punya emosional tersendiri sama Jepang dan Honda. Kalau di Misano, kalau di Misano ini kan ya memang kandangnya Valentino Rossi gitu kan, dan sirkuit Misano ini deket banget sama Valentino Rossi gitu. Jadi mungkin jadi kalau misalkan Marc Marquez menang atau juara dunia gitu di Misano, ini menjadi sebuah trigger tersendiri ya buat fans Valentino Rossi atau Valentino Rossinya sendiri gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Emosionalnya buat seorang Valentino Rossi tapi Drin, bukan buat seorang Marc Marquez. Ya tapi bisa jadi juga gitu kan, dengan melihat hubungan Valentino Rossi dan juga Marc Marquez sejauh ini gitu. Dan kalau di Mandalika di Mandalika mungkin emosionalnya bagi kita ya yang ada fans di Indonesia gitu, karena ya kita tahu sendiri MotoGP atau Mandalika sendiri kan sirkuit yang belum juga dimenangkan oleh Marc Marquez gitu. Nah ini juga bisa jadi gitu, nanti bisa jadi rekor tersendiri dan emosional tersendiri buat Marc Marquez-nya gitu. Nah Bi, ini selain tadi yang Albi bilang, oke lah Marc Marquez sangat brilian di MotoGP gitu, ini juga ada pernyataan yang mendukung menurut gue ya dari Casey Stoner. Casey Stoner itu bilangnya emang Marc Marquez tuh keren banget, hebat banget untuk di MotoGP 2025 kali ini gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan Casey Stoner juga balapan saat ini gitu, mungkin dia juga nggak akan bisa ngalahin Marc Marquez, katanya Casey Stoner gitu. Dan kalau dari Casey Stoner sendiri beranggapan gitu, Marc Marquez bisa sehebat ini karena dia tuh pernah balapan atau punya pengalaman gitu ya, balapan MotoGP pakai semua elektronik yang ada di MotoGP saat ini gitu. Jadi benar-benar pakai skillnya Marc Marquez, talentanya Marc Marquez gitu, supaya bisa tadi mengendalikan motornya, manage bannya seperti apa, terus kemudian gimana caranya dia bisa dapat grip ban yang baik gitu meskipun tanpa ada bantuan dari elektronik gitu. Dan itu menurut gue juga menjadi sebuah kelebihan dari Marc Marquez gitu ya, dibandingin dengan pembalap-pembalap lainnya. Kalau katanya Casey Stoner, lah pembalap lainnya ya saat ini bergantung sama elektronik gitu. Ketika dia cuma tahu ngegas doang, tapi kemudian sistem elektronik, kemudian juga kemampuan atau mengkontrol motornya itu ya udah diserahin sama tim teknik aja gitu. Tapi kalau Marc Marquez ini punya
kelebihan dan juga keunggulan sendiri. Dan ini juga direspon sebenarnya sama Marc Marquez soal sistem elektronik yang ada di MotoGP saat ini. Kalau katanya Marc Marquez, sistem elektronik MotoGP saat ini tuh bukan untuk membuat lo cepat gitu ya, tapi adalah sistem elektronik ini hanya untuk lebih membuat lo konsisten dan juga lebih untuk safety ya, untuk keselamatan gitu. Tapi kalau misalkan berpikirnya sistem elektronik ini membuat lo cepet gitu, itu salah banget kalau katanya Marc Marquez kayak gitu sih, Bi. Nah, ngomongin soal Marc Marquez lagi gitu, ada beberapa ya mungkin apa ya, tadi tuh momen-momen gitu ya antara Marc Marquez dan juga Valentino Rossi yang kalau misalkan beredar viral juga di medsos, kemarin juga kita lihat di mana ada dua momen gitu ya, ketika Marc Marquez melintas, kemudian kayak Valentino Rossi main HP gitu, terus udah gitu juga mereka berpapasan, ini saling sama-sama nggak lihatan gitu. Atau kalau katanya Marc Marquez, sebenarnya Marc Marquez udah bilang dia nggak lihat gitu karena memang fokus mau balapan sprint race. Nah, kalau dari Albi melihatnya kayak gimana, Bi, untuk dua momen itu dulu dan secara keseluruhannya untuk hubungan mereka? Oke. Nah, kalau momen pertama yang pas lagi Rossi ngeliat HP itu gue belum sempat lihat sebenarnya, Din. Tapi gue ngeliat itu yang pas kameramennya MotoGP, kameramennya internal dari Dorna Sport yang nge-shoot Marc Marquez keluar dari boxnya kalau nggak salah pakai wetpack, pakai kacamata hitam, dia jalannya udah nunduk dari awal. Terus kamera ngikutin dia follow, terus ngelewatin dia flyby ngelewat, terus tiba-tiba pas Marqueznya udah bagian punggung, masuk Rossi berpapasan gitu. Sebenarnya jaraknya nggak begitu jauh. Dan kalau misalnya Marc Marquez jalannya tegak, gue yakin itu pasti bakal lihat-lihatan gitu loh. Nah, tapi karena Marc Marquez jalannya nunduk, dia anteng aja lurus kayak gitu, dan itu bisa menguatkan pernyataannya Marc Marquez kalau bilang, ya gue nggak lihat di awal, gue dari awal tuh jalannya nunduk, pakai kacamata, gue fokus buat diri gue sendiri gitu, jadi gue nggak perhatiin yang lain-lain gitu. Dan sedangkan Valentino Rossi ngelihat ke kameranya, senyum, terus diikutin lagi kan sama si kameramen dari Dorna Sportnya sendiri gitu. Jadi kayak anjas, ini mereka berdua ketemu tapi tidak saling menyapa ataupun tidak ada lirik-lirikan pun nggak ada gitu. Emang kayak aura dari masing-masing itu benar-benar nggak bisa mendekatkan mereka. Jadi kayak ada magnet tolak-menolak yang saling bertemu. Jadi ya udah begitu kondisinya. Nah, tapi begitu ditanyain ke Marc Marquez kan, Marc Marquez ya bilang, tadi kan Sadria udah ngejelasin kalau dia sama sekali nggak ngelihat, dan ya dia nggak memungkiri, dia beberapa kali ngeliat Valentino Rossi di Austria GP ini. Lo bisa ngeliat dengan jelas lah Valentino Rossi dengan topi kuning khasnya gitu, masa nggak kelihatan dia berapa kali berada di depan pedok tim balapnya segala macam. Jadi ya gue ngeliat dia pada saat di momen-momen lain, tapi pada saat yang lagi viral itu gue sama sekali nggak lihat gitu. Jadi ya jawaban Marc Marquez bagus juga sih, dalam arti ya gue fokus apa segala macam, dan itu dikuatkan sama video yang beredar gitu kan. Ya kelihatan emang dari awal Marc Marquez emang nunduk gitu. Jadi ya udah, yang pasti mungkin melihat adalah seorang Valentino Rossi itu sendiri. Makanya mungkin dia senyum-senyum, nyapa segala macam karena ya ke gap nih gue papasan tapi nggak saling gimana gitu. Jadi emang udah apa ya, berasa banget auranya gitu. Apalagi sekarang statusnya Marc Marquez kan udah semakin dekat sama jumlah penyabetan gelar juara dunia yang saat ini masih dipegang sama Valentino Rossi, dan bentar lagi kalau misalnya Marc Marquez ini juara udah bisa menyamai rekor dari seorang Valentino Rossi sendiri. Hanya tinggal targetnya nanti ada Giacomo Agostini yang memang masih menjadi top legendary MotoGP rider yang megang banyak banget rekor-rekor yang dipegang gitu. Karena dulu balapan tuh banyak kelas, sehingga satu pembalap itu bisa ngikutin berbagai kelas sekaligus gitu. Jadinya ya edan lah Giacomo Agostini gitu. Nah, tinggal sekarang PR-nya adalah menyamai gelar dari Valentino Rossi sendiri. Nah, gue mau nambahin juga Drin soal Marc Marquez, boleh kan? Boleh. Jadi tadi pernyataan Casey Stoner juga bilang nih bahwa harusnya dia ngasih pesan sama beberapa rider lain, tapi gue melihat ada sedikit nyentil seseorang nih, mungkin bisa menangkap ya. Jadi Casey Stoner bilang buat para pembalap lainnya, konsistensi ini jadi hal yang paling utama. Kalau misalnya mau bisa mengalahkan seorang Marc Marquez, harus bisa menyelesaikan persoalan secara personal ataupun individu, mulai dari adaptasi, nyari pemecahan masalah sendiri, jangan apa-apa ngelempar sama faktor-faktor di luar gitu. Jadi gue ngerasa ini kok kayak nyentil Pecco Bagnaia gitu ya, yang
yang sering melihat banyak perbedaan pada motor, terus juga sering menyalahkan situasi, apakah itu ban, apakah itu kondisi motornya, elektronik segala macam. Sebenarnya yang dilakukan sama Pecco Bagnaia sekali lagi bukan hal yang salah, karena seorang pembalap yang frustasi itu mungkin akan sulit untuk mencari tahu permasalahannya seperti apa. Tapi memang sebaiknya pembalap-pembalap itu emang fokus seperti Marc Marquez untuk mengesampingkan masalah yang ada, dicari tahu masalahnya seperti apa, ya udah balap segilanya, balap sesukanya. Memang ini nggak semua pembalap akan bisa melakukan itu, tapi pesan yang disampaikan oleh Casey Stoner ini seolah-olah bilang kalau ya udah, lu benar-benar harus fokus sama diri lo sendiri. Setelah itu lu balapan sesukanya. Dalam arti dia mengkritik tapi juga memberikan saran yang bagus buat rider-rider yang saat ini lagi ada di posisi itu, ya entah itu Pecco Bagnaia atau pembalap lain kayak misalnya Fabio Quartararo juga kan masih mengalami hal yang sama dengan Yamaha, terus juga Luca Marini atau Zarco dengan Hondanya, bahkan Aprilia dan juga KTM tentu masih punya beberapa masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan caranya sendiri seperti itu. Sehingga ya ini saran yang bagus dari seorang legenda balap MotoGP yang masih terjun langsung ke arena balapan untuk melihat bagaimana balapan MotoGP itu berjalan saat ini. Gitu sih, Vin. Dan sebenarnya kalau soal mental gitu ya, ini juga sebenarnya juga sempat diungkap sama Marc Marquez gitu. Marc Marquez bilangnya, oke, ketika dia dihadapin gitu ya, kan waktu kemarin tuh memang agak sempat kendala ya Marc Marquez itu di FP1 gitu. Misalkan di sinilah di sirkuit Spielberg gitu ya di Austria gitu. Dan waktu kemarin di sprint race aja dia sempat juga dikalahin sama Alex Marquez kan. Maksudnya bukan dikalahin di sprint race ya, tapi pas lagi di sesi-sesi praktis gitu, di sesi latihan dia sempat dibalap juga sama pembalap lain. Nah, itu sebenarnya sempat juga Marc Marquez bilang ke dirinya sendiri nih, oke, nggak apa-apa deh, lo nggak menang di sini, terus lo nggak bisa fight di sini, ya udah nggak apa-apa. Tapi lo harus menerima itu gitu. Dan mungkin ini dijelasin sama Marc Marquez adalah sebuah kerja mentalitas dari Marc Marquez sendiri. Ketika dia dihadapin sama kesulitan dan dia tuh bisa apa ya istilahnya mengkontrol gitu ya, mengontrol mentalnya sendiri untuk bisa accept, dia menerima gitu. Terus tapi apa yang mesti harus dilakuin sama dirinya gitu, sama Marc Marquez. Dan ini ya mungkin itu jadi bukti sendiri gitu sampai akhirnya ya selain ditambah dengan skill gitu ya, Marc Marquez bisa akhirnya juara juga di MotoGP Austria ini. Dan kalau misalkan tadi ya soal Marc Marquez dan juga Valentino Rossi, ini ada komentar juga dari Jorge Martin gitu ketika Jorge Martin ditanya sama jurnalis gitu, apa pendapat lo soal Valentino Rossi dan juga Marc Marquez gitu. Nah, kalau Jorge Martin jawabnya, Valentino Rossi ini memang adalah GOAT ya, greatest of all time, tapi di sisi dari dia seorang legenda, dia seorang tokoh, dia seorang icon gitu ya dari balapan MotoGP. Tapi kalau misalkan dibandingin sama Marc Marquez, Jorge Martin tuh melihatnya nggak ada pembalap yang sebaik Marc Marquez dari segi skill dan juga talentanya. Jadi ini bisa kita bandingin lah ya dari pernyataannya Jorge Martin ini antara bagaimana Valentino Rossi dilihat dari pembalap gitu ya, terus dari itu juga dari Marc Marquez. Yang mau gue tonjolin sebenarnya gini, Marc Marquez itu punya skill yang lebih keren gitu ya dari pembalap lain gitu. Nah, terus udah gitu kalau misalkan kita lihat di hasil dari MotoGP Austria ini dan setelah dari podium gitu ya, ini beda banget ya antara boxnya Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Ini kalau kita lihat dari media sosial Ducati, ini selebrasinya juga setiap menang pasti ada selebrasi dari Marc Marquez dan juga timnya. Mereka happy banget, terus udah gitu juga senyumnya sumringah banget dari Marc Marquez gitu. Tapi di sisi lain di box sebelahnya gitu dari Pecco Bagnaia sedih banget. Nah, kita lanjut ke bahas soal Pecco Bagnaia, Bi. Nah, Pecco Bagnaia kalau Albi gimana? Termasuk dari kemarin kan di MotoGP Austria ini, gue rasa apes lagi ya si Pecco Bagnaia ini, meskipun ada improvement sedikit kemarin di sesi praktis gitu. Terus udah gitu tadi di screen race juga dia di posisi kedua. Di
apa namanya di sesi kualifikasi dia dapat kedua kan ya. Terus udah gitu tapi dia punya start yang nggak bagus karena wheel spin gitu. Dan akhirnya di balapan juga keok lagi. Kacau banget deh menurut gue kalau Pecco Bagnaia di MotoGP Austria ini. Kalau lo melihat gimana, Bi? Gue melihat Pecco Bagnaia kayaknya udah di tahap frustasi parah, dan gue sempat berpikir dan juga sempat berdoa sebenarnya Pecco bisa mendapatkan soul-nya lagi ketika memasuki paruh musim kedua MotoGP 2025 ini. Tapi ternyata malah lebih parah. Jadi kayak, aduh Pecco lu kenapa lagi sih gitu. Dia kelihatannya frustasi dan tersesat banget sama pemecahan masalah yang dia lakukan sendiri. Karena kenapa gue bilang tersesat? Ketika dia merasa oh permasalahannya di pengereman nih, harus digedein gitu. Dia seolah-olah menemukan solusi gitu, tapi ternyata tidak. Terus mungkin frame-nya nih atau suspensinya, dia seolah-olah menemukan solusi lagi, tapi di balapan selanjutnya ternyata tidak. Jadi ada inkonsistensi yang dialami sama Pecco Bagnaia sendiri, dan dia tersesat dengan arah-arah setup yang dia lakukan, sehingga dia nggak tahu pastinya masalah gue di mana sih, di rem kah, di gaya berkendara gua kah, ataukah di elektroniknya kah, atau lainnya gitu. Jadi Pecco sampai sekarang masih belum bisa menemukan cara bagaimana dia bisa kompetitif untuk berada di podium, intinya seperti itu, di podium ya, dan bertarung dengan pembalap-pembalap yang sekarang lagi kenceng-kenceng ya, mulai dari Alex Marquez, Marc Marquez, atau bahkan sama Marco Bezzecchi sendiri. Nah, kayak misalnya kemarin di sprint race aja dia mengalami wheel spin, dan itu barengan sama Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer tidak menyalahkan Michelin terkait hal tersebut gitu, tapi Pecco Bagnaia ini cukup mengarahkan alasan daripada terjadinya wheel spin dan juga pengurangan kompon daripada bannya sendiri di sepanjang sprint race yang terus menerus lebih cepat, sehingga akhirnya dia harus balik ke pit box lebih awal. Itu dia ngarahin ke Michelin, dan Michelin akhirnya sudah memberikan sanggahan ya bahwa ban yang dipakai sama Pecco Bagnaia ini sama persis seperti ban yang dipakein ke pembalap-pembalap lain, khususnya pembalap-pembalap Ducati, mulai dari komponnya, mulai dari strukturnya, dari suhunya, bagaimana penggunaan bannya, itu dianalisa secara data dan juga ilmiah tentunya sama tim teknis dari Michelin sendiri, dan tidak terjadi masalah apapun gitu. Nah, gue awalnya mencurigai bahwa wheel spin ini terjadi karena pengetesan daripada stability control yang sudah mulai diterapkan di Austria GP ini gitu. Tapi ya itu belum ada konfirmasi secara pasti, dan Pecco pasca balapan di main race Austria juga bilang, gue udah nggak tahu lagi nih, gue nggak ngerti sama motornya, gue juga nggak tahu apa yang terjadi. Gue sekarang menuntut Ducati untuk memberikan jawaban gitu. Nah, ini agak menyerempet dengan komentar yang dikasih sama Casey Stoner waktu lagi ngomongin Marc Marquez, yang bilang bahwa pembalap lain kalau misalnya mau menang ngelawan Marc Marquez, fokus sama diri sendiri, carilah solusi secara internal, baik itu secara pribadi maupun konsultasiin sama tim dengan baik gitu. Jadi bukan melemparkan masalah sama timnya secara langsung, tapi harus ada introspeksi diri dulu, introspeksi dari diri sendiri untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. Nah, gue lagi-lagi menilai bahwa Pecco dari awal tahun udah punya masalah di mentalnya dia. Ya mau gimana ya, datang seorang Marc Marquez yang pakai yang punya koleksi mahkota banyak, dia begitu disegani sama para penggemar MotoGP di seluruh dunia, dan Pecco Bagnaia itu bisa dibilang juara dunia tapi baru gitu. Pesonanya kalah, personanya juga tidak sama gitu. Jadi mungkin dia terbebani dengan hal-hal yang seharusnya tidak dirasakan oleh seorang Pecco Bagnaia yang punya gelar juara dunia 2 kali di MotoGP gitu. Jadi ya gue berharapnya buat Pecco Bagnaia bisa menemukan solusi di sisa sekitar 9 kali balapan lagi ya di paruh kedua musim balap 2025 ini. Dan kalaupun masih belum bisa menemukan solusinya, maksimalkan pada saat bulan November nanti. Walaupun engine sudah di freeze oleh pihak Dorna dan tidak bisa diganti dengan mesin baru, tapi untuk setup lain-lainnya mulai dari rangka, elektronik, terus juga
setup dan lain sebagainya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga gaya dari seorang Peko Bagnaya sendiri. Apakah dia mau pakai setup yang sekarang dipakai sama Alex Marquez yang merupakan setupnya dia di tahun 2024 lalu atau seperti apa, itu masih ada kesempatan kalau misalnya Peko mau membenahi semua. Nah, kalau ternyata semua yang dipengenin Peko udah diturutin tapi Pekonya masih begitu, ya lagi-lagi masalah mental dan psikologis yang dialami itu harus juga dibelai lah sama Peko sendiri. Ayo lu bisa, lu itu sama kuatnya sama pembalap Ducati lain, sama Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan juga mungkin sama Marc Marquez. Jadi ayolah diri gue maju dan nggak usah mikirin hal-hal yang terlalu ambisius. Ikuti gayanya seorang Marc Marquez dalam berpikir. Tadi Sadrian udah jelasin kan kayak, oh kalau gue nggak menang di sini nggak apa-apa kok, nanti gue gini gitu. Jadi boleh berambisi buat menang, tapi jangan sampai ambisi itu menutup segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di sepanjang balapan ataupun di sepanjang seri dari tiap-tiap balapan MotoGP. Gitu sih, Drin. Jadi gue karena Albi ngomongin Marc Marquez, gue juga agak jadi pengen nambahin ya soal Marc Marquez gitu. Karena sebenarnya tadi ya soal mentalitas gitu, dan mungkin ya ini personal masing-masing pembalap kan juga beda-beda gitu ya, antara Marc Marquez, Peko Bagnaya dan lain-lain gitu. Yeah. Tapi kalau dilihat sama Marc Marquez, bahkan Fermin Aldeguer yang rookie aja tuh dia juga udah waspadain gitu, nggak yang menganggap remeh gitu kan. Yeah. Terus udah gitu juga Marco Bezzecchi gitu. Marco Bezzecchi bahkan ketika kemarin di konferensi pers ditanya gitu ya, Marc Marquez tuh ditanya sama jurnalis MotoGP, apa sih sebenarnya, coba lo sebutin kelemahan dan juga kelebihan dari Marco Bezzecchi gitu. Tapi dengan humble-nya Marc Marquez tuh nggak menceritakan kelemahannya Bezzecchi. Dia bilang oke lah, kelemahan Bezzecchi hanya untuk diri saya sendiri aja gitu. Tapi kalau untuk kekuatan dari Marco Bezzecchi, dia ngejelasin kekuatan dari Marco Bezzecchi itu memang di corner speed-nya gitu, kalau katanya Marc Marquez. Jadi maksud gue di sini adalah itulah salah satu personality dan juga mentalitas khususnya untuk Marc Marquez itu beda banget gitu ya. Dan kalau misalkan soal Peko Bagnaya sendiri, gue hampir setuju gitu ya. Ya setuju lah, bukan hampir, tapi setuju. Ini adalah masalah dari Peko Bagnaya sendiri gitu. Karena dari omongannya Peko Bagnaya sendiri ketika dia bilang dia udah nggak tahu lagi harus apa, terus udah gitu dia sudah mencoba begini begitu gitu ya, terus udah gitu dia juga udah menonton balapan dirinya di tahun 2024 dan membandingkan di tahun 2025, tapi kayaknya lebih oke di tahun 2024 gitu. Dan gue merasa kok kenapa dia, oke lah dia mau nonton 2024 balap-balapan dia untuk mengembalikan feelingnya gitu ya terhadap Ducati gitu atau Desmos Dicci-nya. Tapi gue malah berpikir, loh kenapa lo tuh nggak move on gitu ya? Kenapa harus membandingkan feeling di tahun 2024? Kenapa tidak fokus untuk ya udah di 2025 gue hadapinnya apa? Terus udah gitu ya udah cari solusinya untuk di Desmos Dicci GP25 ini gitu. Bahkan gue dari pernyataan-pernyataan dari bos-bos Ducati gitu ya, kayak Gigi Dall'Igna, terus udah gitu juga Tardozzi, ini tuh gue merasa mereka Ducati bilangnya kita masih terus membantu Peko Bagnaya gitu. Itu memang sudah kewajiban dari Ducati. Tapi kemudian rasa-rasanya kayak dua kubu ini atau dua pihak ini gitu ya, Peko Bagnaya dan juga Ducati, terutama untuk bos-bos Ducati ini merasa sama-sama frustasi gitu. Peko Bagnaya frustasi sama dirinya sendiri dan juga frustasi sama Ducati yang mungkin nggak ngejelasin gitu, kalau katanya Peko Bagnaya. Tapi dari sisi Ducatinya sendiri gitu merasa ya frustasi juga sama Peko Bagnaya. Karena kalau misalkan katanya Davide Tardozzi gitu, setelah balapan MotoGP Austria ini performanya Peko Bagnaya itu ini mengecewakan gitu. Tapi di satu sisi ketika orang-orang mungkin ngelihatnya Ducati gitu, bos-bos Ducati kayak Gigi Dall'Igna, Tardozzi, selebrasi bareng-bareng Marc Marquez gitu. Tapi di satu sisi tim Ducati itu sangat-sangat fokus dan juga sangat-sangat berpikir apa yang mesti harus dilakukan sama Peko Bagnaya. Davide Tardozzi juga bilang apapun yang dibutuhin sama Peko Bagnaya udah kita beriin gitu, kita berikan gitu kalau katanya Davide Tardozzi. Tapi ini balik lagi ke
Pecco Bagnaia sendiri gitu, apakah dia bisa improve atau enggak. Dan kalau katanya Davide Teodossi terkait dengan motornya gitu, kalau misalkan motornya ada masalah, oke lah, Fabio Rijie juga punya masalah sama GP25. Tapi Pecco Bagnaia ini sama kayak tadi Albi bilang, ini nggak konsisten gitu. Maksudnya adalah ada beberapa part-part di mana Pecco Bagnaia bisa improve gitu. Kayak kemarin di sesi-sesi praktis dia improve banget. Kemudian juga di MotoGP Brno sempat pole posisi. Tapi balik lagi ketika di race-nya dia keok abis gitu. Makanya ini yang menjadi sorotan dari Davide Teodossi. Kayaknya kalau dilihat motornya tuh ya udah segitu-segitu aja, tapi gimana nih sama Pecco Bagnaia-nya gitu, dia improve apa enggak, lebih ke personalnya sih. Dan kalau misalkan dari perkataannya Gigi Dall'Igna, ini menurut gue lebih pedes ya daripada Teodossi gitu, karena Gigi Dall'Igna bilang gini, setiap balapan yang udah berlalu gitu ya, setiap balapan yang udah dilakuin, ini kayak kesempatan yang terbuang percuma aja gitu, karena nggak ada perbaikan gitu, dan nggak ada solusi untuk memperbaiki diri. Ini khususnya untuk Pecco Bagnaia gitu. Terus juga Gigi Dall'Igna bilangnya Pecco Bagnaia itu menjalani akhir pekan yang baik sebenarnya di semua sesi latihan, seperti yang tadi gue bilang. Tapi kemudian di race-nya dia malah mengalami masalah. Kalau dari Albi ada tambahan lagi nggak? Sudah cukup sih, sudah mewakili semua. Jadi dua sisi udah udah dibenturkan, mulai dari pendapat Pecco Bagnaia, bahkan pendapat Marc Marquez, dan sampai kepada pendapat dari Ducati sendiri tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dan menyelimuti Pecco Bagnaia ini. Memang harus dicari masalahnya mulai dari Pecco Bagnaia sendiri sebelum akhirnya nanti sama-sama disimpulkan apa yang harus dilakukan baik itu oleh Pecco dan juga oleh tim Ducati sendiri. Khususnya sih untuk tahun 2026 nanti ya dunia, karena untuk 2025 kayaknya ambisi Pecco untuk bisa juara dunia udah nggak ada karena gapnya juga udah jauh. Jadi ambisi satu-satunya adalah melawan dirinya sendiri. Sama seperti Marc Marquez melawan dirinya sendiri, tapi bedanya adalah Marc Marquez melawan untuk supaya tidak terjatuh, sedangkan Pecco Bagnaia adalah melawan gimana caranya gue bisa cepet seperti tahun kemarin ataupun jauh lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu, Drin. Oke. Nah, tadi kita udah banyak banget ngebahas soal Pecco, Marc Marquez, Fermin Aldeguer, kemudian juga Marco Bezzecchi gitu ya. Nah, Alex Marquez, ini info sedikit ya buat teman-teman yang ketinggalan, karena Alex Marquez kemarin itu kena long lap penalty. Dia kena long lap penaltinya itu karena termasuk hukuman yang sebelumnya gitu di MotoGP Brno. Karena waktu di MotoGP Brno itu dia sempat agak clash gitu ya sama Joan Mir, yang membuat Joan Mir. Betul. Jadi Joan Mir juga ikutan jatuh, makanya akhirnya dikasih penalti gitu. Apalagi waktu kemarin juga sempat mereka ini ya agak berantem sedikit gitu ya di pinggir lintasan. Ya, panas. Nah, kira-kira apa yang dibahas, ngerti nggak, Drin? Apa gimana? Yang dibahas sama Joan Mir yang dibahas Joan Mir ke Alex Marquez, kira-kira apa ya dia? Kayak tolonglah, gue nggak pernah finish bro, gitu kali ya. Tapi kemarin Joan Mir finish, Drin, posisi ke-6, Drin. Iya betul, itu adalah pencapaian terbaiknya Joan Mir sejauh ini ya di tahun 2025. Dan baru kali ini lagi tuh nggak muncul itunya template Joan Mir crash. Iya. Full senyum ya Joan Mir di pedok ya. Betul. Nah, Bi, kalau untuk Pedro Acosta gimana nih sama KTM, kemudian Fabio Quartararo di Yamaha, dan juga tadi kita ngebahas sedikit Joan Mir soal Honda ya, dan juga bagaimana Luca Marini di Hondanya, Bi. Oke, untuk KTM sendiri sebenarnya saat ini masih secara industri sih udah lumayan oke, karena udah diselamatin sama Bajaj, dan Bajaj juga bilang oke, proyek MotoGP kita lanjutin ya gitu, walaupun gua nggak tahu sampai kapan, tapi udah silakan dilanjutin. Jadi KTM udah sedikit bisa lebih tenang untuk menjalani sisa balapan sampai tahun 2026 nanti, karena kontrak daripada KTM dengan Dorna Sport sendiri itu kan sampai 2026, dan belum tahu apakah akan melakukan perpanjangan sampai di era MotoGP 850cc yang akan mulai di tahun 2027. Nah, melihat performa pembalap di Austrian GP yang jadi home race-nya, baik itu untuk KTM dan juga Red Bull sendiri, ya mereka oke lah, maksudnya bisa berada di jajaran 10 besar, walaupun hanya dengan 3 pembalap, di mana Maverick Vinales ini masih mengalami cedera di bagian bahu setelah mengalami insiden di sesi latihan bebas ya, waktu
di Jerman kalau nggak salah. Yeah. Terus Pedro Acosta ini sempat battle sama Fermin Aldeguer, juga itu bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dia punya kans untuk bisa tampil lebih baik lagi, tapi karena memang ada 1-2 hal yang tentu tidak bisa dilakukan oleh Pedro Acosta, ditambah juga lawannya adalah pembalap Ducati yang motornya paling superior di MotoGP saat ini. Jadi ya posisi yang didapetin yaitu posisi keempat oleh Pedro Acosta itu udah bagus. Belum lagi Enea Bastian ini bisa finish ke 5 setelah menyusul Pecco Bagnaia yang balapannya bisa dibilang amburadul di Austrian GP ini. Itu juga bisa menjadi salah satu pencapaian yang oke di Austria ini dan bisa ngasih kayak poin dan juga catatan bagus buat Red Bull dan juga KTM di kandangnya sendiri. Terus juga untuk Brad Binder juga finish di posisi ke-7. Jadi semua pembalap KTM baik itu utama dan juga satelit walaupun cuma 3 orang bisa dibilang impresif buat di Austrian GP dan juga beberapa kali menunjukkan aksi susul-menyusul sama pembalap-pembalap yang lain. Nah, sambung ke Yamaha dan Honda ya berarti Din ya. Nah, untuk Honda juga bisa dibilang nggak jelek-jelek banget. Apalagi ada Joan Mir yang full senyum kali ini karena dia berhasil finish ke-6 tanpa gangguan apapun baik dari dirinya sendiri maupun dari pembalap lain. Dan mana ini udah lama banget kita nggak lihat Joan Mir bisa finish dengan posisi 6 besar dan juga dengan muka yang senyum gitu. Dan bahkan dia di apa namanya tepuk tanganin sama timnya sendiri tuh kayak mendapatkan juara gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat ada Johann Zarco finish di posisi ke-12 dan juga Luca Marini di posisi ke-13. Nah, bisa dibilang nggak jelek-jelek banget, tapi sayangnya posisi yang harus ditelan sama Yamaha lah yang paling bisa dibilang ini mengenaskan, Rin, karena 4 pembalap Yamaha, baik itu pembalap Monster Energy Factory Yamaha dan juga Pramac Racing-nya, ini keempat-empatnya finish paling buncit secara berurutan. Dimana ada Fabio Quartararo itu finishnya di posisi ke-15, ada Alex Rins di ke-16, lalu Miguel Oliveira di posisi ke-17, dan Jack Miller posisi ke-18 yang merupakan posisi finisher terakhir dan juga total dari pembalap yang berhasil finish di GP Austria. Nah, gue nggak ngerti nih ada apa sama para pembalap ini di Austrian GP, apakah setupnya tidak tepat atau ada masalah di mana, karena empat-empatnya kompak finish paling buncit. Bahkan Fabio Quartararo tuh bisa dibilang yang paling sering kena sorotan kamera dibanding pembalap Yamaha lain walaupun statusnya sangat minor. Gue kemarin nggak lihat Miguel Oliveira, gue nggak ngelihat Jack Miller, cuma ngelihat Alex Rins sama Fabio Quartararo beberapa kali doang. Jadi ya berharap mereka bisa segera bangkit, bisa segera improve, dan gue nggak sabar sih buat Yamaha cepet-cepet nurunin wildcard motor V4-nya. Seganas apa dan sekeren apa sih motor mereka? Kurang lebih kayak gitu, Drin. Oke, tadi kita udah ngebahas semua para pembalap dan juga pabrikan gitu ya. Untuk hasilnya di poin championship-nya itu Marc Marquez ada 418 poin. Ini kayaknya pencapaian yang luar biasa banget untuk seorang pembalap gitu ya. Alex Marquez 276, ini selisihnya 142 poin dari Marc Marquez. Pecco Bagnaia di 221 poin, selisihnya 197 poin dari Marc Marquez. Dan juga Marco Bezzecchi di posisi keempat itu ada 178 poin dan selisihnya 240 poin dari Marc Marquez gitu. Nah, Bi, kita lanjut aja langsung ke prediksi MotoGP Hungaria ataupun Balaton Park. Dan kalau gue lihat ini MotoGP Hungaria baru pertama kali lagi ada di MotoGP setelah vakum selama 30 tahun. Dan kalau bisa kita lihat ya, belakang-belakangan ini memang para pembalap Ducati yang sempat ngetes gitu atau uji coba di Balaton Park ini. Nah, dan gue lihat di MotoGP juga nggak ada catatan-catatan kemenangan terbanyaknya karena memang udah 30 tahun baru lagi untuk menggelar MotoGP di Hungaria. Untuk Albi, prediksinya gimana untuk Balaton Park ini yang dibilang sama Marc Marquez sirkuitnya stop and go? Oke, mungkin gue akan sedikit menjelaskan dulu ya tentang sirkuit Balaton Park di Hungaria ini. Memang benar kalau dari status negaranya, Hungaria itu udah 30 tahunan lebih nggak menggelar balapan motor. Terakhir, balapannya itu di tahun 90 sama 92, itu pun bukan di Balaton Park yang akan dipakai sama para pembalap MotoGP ini, melainkan di Hungaroring yang sekarang dijadiin tempat balapan Formula One Hungarian GP.
di Budapest. Nah, sedangkan ini lokasinya ada di Balaton sekitar 85 km dari Budapest. Jadi sekitar dari Jakarta sampai ke Purwakarta lah jaraknya tuh sekitar 85 kilometeran. Nah, Balaton Park ini kemarin benar kata Sadrina udah diikutin sama beberapa pembalap buat melakukan tes seperti misalnya Ducati dan juga ada beberapa pembalap-pembalap lain dari tim masing-masing. Tentu kalau buat Ducati, buat Aprilia dan juga buat KTM ini nggak boleh pakai motor MotoGP. Mereka hanya diperkenankan pakai motor-motor yang mereka miliki seperti mereka menggunakan Superbike. Kemarin kalau geng Ducati, semua pembalap Ducati baik pabrikan dan juga tim satelitnya ini menggunakan Panigale V4S yang generasi ke-7 kayak yang udah pernah gue coba di Thailand waktu itu, pamer lagi. Oke, terus juga para pembalap Aprilia juga menggunakan Aprilia RSV4 dan itu sebenarnya nggak banyak ke info ya selain para Ducati yang memang diupload videonya di akunnya Ducati sendiri. Terus juga kalau pembalap Honda sama Yamaha itu dilakukan sama test ridernya menggunakan motor-motor MotoGP. Tentunya ada RC213V dan juga YZR M1 sendiri. Nah, kalau dari rekaman yang gue lihat dari tayangan yang dikasih sama Ducati sendiri, Balaton Park itu sirkuitnya tuh sebenarnya lebarnya kecil banget, Drin. Yaitu 12 sampai dengan 15 meteran doang. Dan benar kata Marc Marquez, sirkuitnya kelihatannya stop and go. Hanya ada beberapa titik yaitu di straight pada saat garis finish sama di antara tikungan 10 sampai 11 itu ada fast corner. Totalnya itu ada 17 tikungan, di mana 10 tikungan itu ke kiri dan 7 tikungan ke kanan. Nah, kenapa lebih banyak kirinya? Karena sirkuit ini adalah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam sama kayak Sachsenring yang katanya bakal disukain banget sama orang-orang dengan tipikal seperti Marc Marquez yang tikungan kirinya lebih dominan, walaupun tikungan kanannya juga dominan buat seorang Marc Marquez. Nah, di catatan kemarin di Balaton Park itu Pecco Bagnaia yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di antara pembalap-pembalap Ducati lain yaitu sekitar 1 menit 41,4 detik. Selisihnya kecil banget sama Marc Marquez, beda 1/10 detik. Jadi kalau misalnya tadi Pecco 1 menit 41,4, sedangkan kalau Marc Marquez itu 1 menit 4,41,5. Jadi selisihnya tipis banget. Nah, sedangkan ada pembalap yang jauh lebih cepat di antara Pecco Bagnaia sendiri, yaitu Toprak Razgatlioglu waktu pakai BMW M1000RR di awal tahun 2025 ini deh kalau nggak salah buat ngetes di Balaton Park sendiri yang bisa mencatatkan waktu 1 menit 39 detik. Itu Toprak edan banget berarti. Dia pakai BMW, mesinnya inline 4 yang torsinya juga sebenarnya kalah dari Panigale V4S. Nah, tapi karena ya skill dia juga dan juga mungkin adaptasinya Toprak lebih baik pada saat itu. Tentu kan ada banyak faktor ya, cuaca, suhu dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi catatan waktu juga. Nah, itu yang belum gue sempat analisa. Nah, tapi Balaton Park ini bisa dibilang sirkuit yang akan sangat menantang bagi para pembalap. Dan ini, karena dia sirkuitnya itu stop and go, maksudnya Marc Marquez adalah ketika lagi flowing kenceng, dia akan ketemu sama hard braking. Dan pas hard braking itu, dia harus ketemu sama chicane. Chicane-nya banyak banget di sana. Itu bikin badan tuh cepat fatigue, karena dia habis kena gravitasi tinggi, lagi ngebut, dia harus ngerem sekuat mungkin, juga gravitasi majunya juga lebih banyak. Terus dia dari angle kiri, belok ke angle kanan, terus harus kiri lagi lurus, itu nguras tenaga banget pastinya. Konsentrasi penuh harus dilakukan sama rider dan start yang baik akan jadi kunci para pembalap ini bisa mendapatkan ritme yang bagus. Karena sirkuit ini udah kecil, susah banget buat nyalip sehingga ketika dia start harus dapat posisi paling depan dan harus benar-benar rapet. Nah, gue memprediksi bakalan banyak banget ekor-ekor yang saling berdekatan ataupun ketinggalan jauh ketika nantinya sudah mulai balapan di Balaton Park sendiri karena sirkuitnya ini baru, aneh, belum banyak yang paham secara 100% bagaimana perubahan cuacanya, perubahan suhunya, dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar para pembalap ini semuanya harus cermat. Nah, kalau Sadrina tanya, siapa sih yang diprediksi bisa memenangkan balapan di Balaton Park ini? Gue langsung ngambil pusing, juara pertama Marc Marquez.
Karena alasannya dia udah ngetes motor ini, ngetes sirkuit ini juga dengan cukup oke, selisihnya 1/10 detik sama Pecco Bagnaia, nggak terlalu gede, dan itu pakai Panigale V4S yang benar-benar speknya di sama rata gitu. Sedangkan nanti pada saat balapan kan pakai MotoGP yang mungkin secara setup ini akan berbeda satu dengan lainnya. Jadi ya gue mengunggulkan Marc Marquez untuk balapan di sini. Terus untuk posisi keduanya gue memasang nama Fermin Aldeguer. Melihat dari perkembangan Fermin Aldeguer yang semakin matang, pengelolaan ban yang semakin bagus, karena di Balaton Park ini stop and go, ban pasti bakalan banyak banget dilakukan pengereman, apalagi hard braking. Fermin Aldeguer cukup impresif untuk pengelolaan ban, jadi gue masang dia posisi kedua. Untuk posisi ketiganya gue masang Marco Bezzecchi lagi. Jadi satunya Marc Marquez, duanya Fermin Aldeguer, tiga Marco Bezzecchi. Begitu, Din. Kalau lu gimana, Din? Dan tambahan sedikit ya sebelum gue bilang memprediksi gitu. Nah, kalau waktu kemarin tuh sebenarnya Pecco Bagnaia juga mungkin nggak terlalu happy ya dengan meskipun tadi ya catatan waktunya dia lebih cepat daripada Marc Marquez, tapi kalau untuk secara impresinya Pecco Bagnaia terhadap sirkuit Balaton Park ini kayaknya dia, kalau gue tangkap dia nggak terlalu happy karena dia bilang ya ini narrow dan juga sebuah sirkuit yang unik gitu ya bagi Pecco Bagnaia. Dan kalau dilihat tadi Albi udah ngejelasin stop and go, kemudian butuh hard braking gitu yang pasti, apalagi ini sirkuitnya juga anti clockwise gitu yang Marc Marquez banget seperti di Sachsenring. Ya pasti nomor satu prediksinya adalah Marc Marquez. Kalau kedua di sini gue Pecco Bagnaia gue nggak masukin ke 3 besar dulu karena emang bener-bener Pecco Bagnaia punya masalah, apalagi di sini membutuhkan hard braking, soal brake dan juga soal ban ini Pecco Bagnaia juga masih lagi-lagi selalu bermasalah, makanya nggak gue masukin ke 3 besar. Tapi yang mungkin di posisi kedua gue Alex Marquez, karena terlepas dari Alex Marquez kena long lap penalty kemarin, mungkin aja Alex Marquez itu bisa fight gitu ya di depan. Di ketiganya gue sih Marco Bezzecchi deh, karena improvement Marco Bezzecchi itu bagus banget. Jadi kesimpulannya kalau prediksi gue di MotoGP Hungaria gitu atau di Balaton Park ini, yang pertama Marc Marquez, kedua ada Alex Marquez, ketiga Marco Bezzecchi. Gitu. Marco Bezzecchi bentar lagi pakai nama Marco Marquez kali ya. Semuanya apa ada tambahan, Bi? Sudah cukup, Drin. Sudah, kayak podcast ini salah satu yang terpanjang kali ya. Kayaknya mau selalu sejam deh. Oke, karena kita udah banyak banget yang ngobrolin dari awal MotoGP Austria, kemudian juga sampai prediksi di MotoGP Hungaria. Terima kasih banyak Albi untuk informasinya, kita bincang-bincang dan ngobrolnya. Terima kasih juga buat Sobat After Race yang masih nontonin kita. Dan nanti tungguin ya podcast After Race lagi setelah MotoGP Hungaria di Balaton Park kalau nggak salah tanggal 22 Agustus 22 sampai dengan 24 Agustus 2025. Jadi sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Bye bye. See you.